Baik, setelah sebelumnya kita membahas panjang lebar tentang detail persiapan data Excel untuk Accurate Online seperti akun perkiraan, daftar pelanggan, daftar pemasok, aktiva tetap dan karyawan, maka sekarang ini kita akan masuk kepada detail persiapan data Excel untuk khusus barang. Nah, jadi begini. Untuk khusus barang, di sini saya ada ada dua folder dan ada beberapa file. Nah, yang pertama Anda harus perhatikan adalah kategori barang. Nah, kategori barang ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini kategori ini berguna untuk report nantinya ya. Nah, jadi biasanya di supermarket, minimarket, kategori itu kita susun berdasarkan brand atau merek ya. Anda lihat di sini mulai dari AAA, BC, Agnes, ya, Astor, Bango, nah, Baiklin, Bimoli, Biore, dan lain-lain. Nah, kenapa seperti ini? Karena biasanya kalau terjadi perubahan harga atau kenaikan harga, maka seluruh kategori itu akan naik, ya, secara berjemaah atau sekaligus. Nah, jadi dengan adanya kita menggunakan kategori itu sebagai brand atau brand itu sebagai kategori, maka di sini kita akan lebih mudah dalam hal reporting dan juga setting harga jual ya. Nah, ini. Jadi di sini saya sudah buka file Excel kategori. Jadi untuk di kolom nama ini penjelasannya ada di sini ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi ini wajib. Nah, sedangkan subkategori dan akun-akun tidak wajib, tetapi menurut saya ini penting ya. Kenapa penting? Karena di sini sudah melekat akun-akunnya. Jadi misalnya Anda punya beberapa akun, maka setiap kali Anda membuat barang dengan kategori tersebut, akunnya akan mengikuti. Nah, di sini semuanya akunnya sama ya. Jadi Anda perhatikan untuk nama kategori ini sangat banyak. Tidak apa-apa, sangat banyak juga tidak masalah karena kita buatnya per brand ya. Nah, dari A sampai dengan Power Tool sampai dengan Chat dan lain-lain. Nah, jadi di sini Anda lihat untuk akun-akunnya, misalnya persediaan ya, saya buka kembali lagi untuk chart of akun. Nah, jadi untuk persediaan di sini 1301001. Nah, ini dia ya, 1301001 yaitu persediaan barang dagangan. Untuk beban 6101999. Jadi kita lihat di sini 6101999 adalah biaya penjualan lainnya ya. Nah, kemudian untuk penjualan, akun penjualan 4101001. Nah, kalau saya cari, nah ini dia. Jadi pendapatan penjualan. Nah, untuk retur penjualan 4103001. Nah, ini dia ya. 4103001. Dan untuk diskon penjualan 4202001. Nah, dia berada di sini. Nah, di 4201001. Oke, kemudian barang terkirim. Nah, barang terkirim ini berada di akun 1301999 ya. Dan beban pokok penjualan 5101001. Nah, ini dia. Harga pokok penjualan. Dan retur pembelian ini sama dengan akun persediaan ya. Nah, sama dengan akun persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Dan yang terakhir, pembelian belum ditagih 2202010. Nah, ini dia. Other current liability. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukannya. Nah, jadi cukup Anda buat seperti ini dari atas sampai bawah sudah. Nah, ya selesai untuk kategori barang. Nah, sudah cukup jelas ya kategori barangnya ya. Oke, sekarang setelah Anda mempersiapkan Excel kategori barang, jadi kategori barang ini untuk seluruh barang yang ada di perusahaan Anda, di seluruh cabang. Nah, seperti itu pengertiannya ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Nah, di seluruh cabang, di seluruh gudang buatlah kategorinya. Nah, di sini untuk supermarket, minimarket kita rekomendasikan untuk menggunakan kategori itu berdasarkan brand atau merek ya, seperti kolom A ini. Oke, saya tutup. Nah, sekarang saya lanjut ke daftar barang selanjutnya, itu daftar barang. Nah, jadi yang penting Anda siapkan selanjutnya adalah daftar seluruh barang. Dalam arti
master barang. Nah, jadi kita lihat ini penjelasannya sangat banyak ya. Ada sampai 74 baris ya. Nah, 74 baris ini Anda bisa baca. Nah, jadi kategori yang tadi Anda sudah siapkan itu berada di kolom A. Jadi seluruh kategori yang tadi kita sudah siapkan itu harus ada di sini. Nah, jadi contohnya ABC itu ada beberapa barang. Jadi dari brand ABC itu terdiri dari ABC ini semua ya. Nah, oke, IC juga begitu. Nah, jadi Anda perhatikan. Nah, kemudian di sini ada kode barang. Perhatikan kalau di Ecoret Online itu ada kolom kode barang ya, seperti di kolom B. Dan juga kolom UPC barcode. Nah, jadi ini bisa disamakan ataupun berbeda. Jadi UPC barcode itu sebaiknya Anda gunakan barcode bawaan dari produk dari pabrik. Jadi Anda perhatikan seperti Supermi, Indomie, Aqua dan lain-lain. Itu ada punya barcode secara fisik tertera ya. Nah, tapi kita merekomendasikan supaya jangan terlalu pusing kode barang ya. Dengan UPC barcode ini dibuat sama saja, tidak usah berbeda. Daripada sebentar pusing untuk maintenance-nya ya. Dengan perbedaan kode barang itu, apalagi kalau biasanya di supermarket sudah sangat banyak barangnya. Ditambah lagi dengan kode barang dan barcode yang berbeda, lebih pusing lagi. Nah, oke. Kemudian nama barang ini dibuat sesuai dengan nama barang yang tertera. Kalau boleh sejelas mungkin ya. Nah, ada mengandung nama, tipenya apa, ukurannya berapa. Nah, itu harus jelas di sini di nama barang untuk mudah diidentifikasi ya. Nah, oke. Kemudian jenis barang. Jenis barang ini bisa kita pilih di sini. Ada INV, persediaan, non persediaan, SVC, jasa, biaya produksi dan grouping. Nah, jadi untuk ini Anda pilih INV semua ya. INV artinya barang itu berwujud dan bisa dihitung stoknya. Maksudnya seperti itu. Kalau untuk non, service dan lain-lain ini tidak bisa dihitung ya. Oke. Kemudian satuan. Nah, ini satuan yang paling penting. Jadi satuannya biasanya pieces ya. Oke, coba saya buat dulu di sini free spans ya. Unfree spans, saya buat saja free spans. Oke. Nah, jadi bisa digeser seperti ini. Oke. Jadi satuan Anda buat seperti ini. Misalnya bihun AAA besar, itu ada pieces, ada karton. Nah, jadi satu karton terdiri dari 18 pieces. Berarti dia hanya punya 2 satuan. Berbeda dengan misalnya ABC yang ini ya, baris 5 ini. Pieces, ada pack, ada karton. Berarti dalam satu pack ada 12 pieces. Dan dalam satu karton ada 288 pieces ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita cari yang lain. Jadi tergantung daripada suatu barang, apakah dia memiliki multi unit satuan atau tidak. Nah, jadi Anda buat seperti ini. Nah, jadi ada rasionya ya. Nah, jadi satuan 2, rasio satuan 2, satuan 3, rasio satuan 3 dan seterusnya. Nah, jadi di sini misalnya untuk ABC kecap, nah seperti ini ya, dia hanya punya pieces saja, tidak masalah ya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau buat tambah, oh ini karena ada 12, jadi kita buat di sini misalnya lusin, tidak masalah juga ya. Nah, oke. Jadi tergantung daripada SOP-nya suatu store atau toko atau supermarket ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini kemampuannya sampai dengan satuan yang kelima dan rasio yang kelima. Kemudian dipakai di cabang yang mana? Ini dikosongkan. Kenapa? Karena dijual di Surabaya maupun dijual juga di Jakarta, misalnya begitu. Semua cabang dijual ya. Oke, jadi ini dikosongkan. Nah, kemudian substitusi dengan kosong saja. Coba saya tes buat free spans dulu. Oke, bisa digeser atas. Oke, bisa. Nah, jadi catatan. Nah, ini harga default harga untuk satuan 1. Jadi tadi Anda lihat ya, satuan 1 pieces, satuan 2 itu karton ya, contoh misalnya baris 5. Satuan 1 pieces, satuan 2 pack, satuan 3 karton. Nah, maka di sini di harga jual Anda bisa isi harga jual untuk pieces, harga jual untuk pack, harga jual untuk karton.
Nah, tetapi tergantung dari satu toko juga. Kalau dia hanya jual PC saja, berarti tidak perlu masukkan harga jual pack maupun karton, karena walaupun ada unitnya tetapi tidak dijual, ya. Bisa saja pack dengan karton tadi itu sebagai unit beli dari supplier, ya, seperti itu. Oke. Kemudian pemasok utama. Nah, pemasok utama artinya Anda lebih sering beli kemana sih? Gitu. Misalnya di Glodok Elektronik. Misalnya Glodok Elektronik tidak ada, bisa saja Anda beli ke supplier yang lain. Jadi, fungsi dari pemasok utama ini nanti sangat berguna pada saat Anda melakukan pembelian. Anda akan dengan lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan memilih barang. Nah, itu maksudnya pemasok utama. Nah, kemudian ini ada satuan beli dan harga beli. Jadi, satuan beli dan harga beli ini tergantung pada saat Anda beli ke supplier dalam satuan apa. Jadi pada saat Anda buat PO akan lebih cepat. Jadi misalnya Anda punya PC, spek, karton, tapi pada saat Anda beli menggunakan pack atau karton, dan ini harga beli. Nah, harga beli ini sudah include PPN atau belum PPN, ya tergantung agreement-nya nanti dengan si supplier. Nah, jadi kalau Anda tanya, ini harga beli ini sudah include PPN atau belum? Ya, belum tahu, tergantung ya perjanjiannya dengan si supplier. Nah, ini minimum belinya berapa. Kemudian batas minimum stok ini supaya Anda bisa mengetahui ada suatu alarm atau reminder kalau sudah mencapai batas minimum. Jadi misalnya Anda taruh di sini 5, ya. Maka begitu barangnya sudah berkurang sampai 5, maka akan keluar reminder atau sejenis notifikasi begitu bahwa ini harus dibeli lagi. Nah, untuk Anda yang bergerak dalam bidang dagang dan sudah PKP atau pengusaha kena pajak dan berhubungan dengan PPN, maka wajib Anda buat PPN di sini. Kecuali untuk barang-barang yang BKP atau tidak kena pajak, ya, bukan kena pajak. Nah, yang non BKP seperti beras, contoh saya cari misalnya beras, telur, ya, seperti itu ya. Nah, misalnya ini beras ya, 835. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat, nah di sini PPN-nya kosong karena secara undang-undang peraturan beras tidak boleh dikenakan PPN seperti mungkin gula, telur, ya seperti itu ya. Jadi supaya pada saat penjualan dan pembelian maka tidak terhitung PPN-nya. Nah, kemudian dasar PPN-nya jangan isi 10%. Walaupun memang PPN 10 tapi isi 100%. Maksudnya 100 itu begini, 10% akan dihitung secara keseluruhan total nilai tersebut. Makanya di sini harus isi 100 ya. Jadi bukan diisi 10. Jadi harus isi 100 PPN. Nah, kita lihat ini penjelasannya. Misalnya di sini PPN. Nah, jadi ini tipe kena pajak. Jadi harus diisi 100 ya, seperti ini. Kemudian cabang saldo awal, gudang saldo awal dikosongkan saja. Kenapa dikosongkan? Karena ini hanya master barangnya saja, ya. Nah, masalah untuk kuantitas saldo awal nanti baru belakangan ya. Jadi untuk cabang saldo awal semua Anda kosongkan karena ini hanya Excel sekedar master barangnya saja. Nah, hanya master. Jadi kita tidak memasukkan kuantitas dan nilai satuan saldo awal gudangnya di mana, tidak dulu. Nah, untuk pertanggal ya, ini tidak diisi dulu, biarkan saja kosong. Nah, ini tipe nomor seri. Jadi pada umumnya walaupun ya barang-barang yang ada di supermarket, minimarket itu menggunakan batch number, misalnya Supermi, Indomie, Tenggo dan lain-lain, itu ada batch number dengan expired date. Tetapi tidak pernah itu dibuat ke dalam sini ya, ke dalam database, sebab itu akan sangat memusingkan kepala pada saat kita berurusan dengan database yang ada expired date dan ada serial number seperti batch number ya. Nah, Anda coba pergi belanja di supermarket, tidak pernah mereka perhatikan barang tersebut ya di kasir, oh ini expired date-nya kapan, batch number-nya berapa, tidak pernah, karena itu akan memakan waktu sangat lama saat transaksi ya. Nah, oke. Kemudian pakai tanggal kadaluarsa dikosongkan persediaan. Nah, ini adalah akun ya. Akun ini tidak perlu Anda isi lagi. Kenapa? Karena sebelumnya kan sudah Anda buat kategori Excel, kategori barang yang ada akun-akunnya ya, yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini dia. Jadi, untuk itu akun-akun yang ada di Excel barang ini tidak perlu lagi Anda isikan, kosongkan saja. Agar nanti terbawa pada saat dipilih kategorinya. Nah, di sini ada karakter. Jadi kalau Anda perhatikan,
ada karakter 4, 5, 6. Sebenarnya ini karakter 1, 2, 3, tetapi misalnya ini departemen name-nya apa, struktur name-nya apa, subfam name-nya apa untuk dalam suatu barang ya, seperti ini. Ya silakan, Anda bisa mendefinisikan karakter-karakter dari suatu barang. Nah, begitu. Ini sampai 10 karakter dan angkanya pun sampai dengan 10 angka. Nah, tanggalnya pun sampai dengan ada 2 tanggal dan terakhir non aktif. Ya, seperti itu. Jadi, cara Anda isi ya seperti ini. Nah, ini sudah saya tunjukkan. Oke. Nanti Anda bisa copy filenya, Anda lihat contohnya dan sesuaikan dengan barang yang ada di toko, supermarket atau minimarket Anda ya. Ini penjelasannya sudah lengkap di sini. Nah, oke, nanti baru kita bahas belakangan yang tentang serial number. Kalau ini barang-barang yang tidak punya atau bukan tidak punya ya, tidak kita manage serial number dengan expire date-nya, walaupun mungkin saja ada. Nah, jadi biasanya kalau di supermarket, toko-toko itu expire date serial number itu dicek secara manual dari rak ke rak dalam suatu kurun waktu tertentu oleh petugas-petugasnya. Jadi tidak pernah untuk di setting ke dalam database ini ya. Sebab itu akan memusingkan kepala, membuat lebih banyak waktu, energi, biaya yang terbuang hanya mengurus urusan-urusan yang mungkin tidak terlalu signifikan itu ya. Oke. Di sini Anda sudah lihat ya caranya ya. Oke, ini master barangnya saja. Nah, selanjutnya yang perlu Anda persiapkan adalah stok barang. Nah, jadi dari master barang ini Anda copy menjadi 2 file ya. Misalnya, jadi Anda buat, misalnya Anda punya 2 gudang Jakarta Surabaya, maka buatlah satu Excel untuk satu gudang. Nah, jadi misalnya di Jakarta, ini seluruh data ini sama persis dengan master barang tadi, ya, persis sama. Yang membedakannya adalah di kolom ini. Perhatikan di kolom cabang saldo, gudang saldo awal, kuantitas saldo awal, satuan, nilai satuan dengan pertanggal. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Inilah yang tidak ada di master barang tadi ya. Nah, ini dia. Di master barang ini, nah, perhatikan kosong ini ya, semuanya ini kosong. Nah, tetapi khusus stok di Jakarta ini kita isi sesuai dengan stok yang ada di gudang tersebut. Jadi cabang saldo, gudang saldo, kuantitas saldo, satuannya satuan apa? Jadi misalnya ada 3 pack atau 3 karton atau 3 piece, silakan diisi. Nah, tentunya satuan-satuan ini salah satunya harus ada di dalam sini ya. Nah, ini dia. Mulai dari satuan 2, 3 sampai 5. Nah, jadi misalnya baris kelima ini satuannya yang paling terkecil pieces, pack, dan karton. Nah, maka di gudang ada berapa pieces atau ada berapa pack atau ada berapa karton ya, disesuaikan saja. Nah, perhatikan nilai satuan ini adalah modal HPP-nya di luar PPN. Jadi jangan ada unsur PPN-nya lagi. Jadi ini sudah bersih ya, tidak ada unsur PPN-nya di dalam. Nah, jadi nilai satuan ini berdasarkan harga pembelian, rata-rata pembeliannya. Dan pertanggal harus diinput sesuai dengan tanggal setup awal, yaitu 31/12/2021. Nah, Anda lihat yang membedakan di sini salah satunya, Anda hanya isi saja barang-barang yang ada stoknya. Jadi yang tidak ada stoknya tidak perlu dibawa. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalnya hanya ada 2576 baris. Sementara yang di masternya tadi, ya, master itu di sini kita lihat ada berapa jumlah baris ke bawah. Ada 3187. Kenapa ada 3187 dia lebih banyak? Karena masih ada barang-barang yang tidak ada, mungkin kosong di gudang ya. Ya biarkan saja. Nah, jadi di daftar barang ini Anda buat selengkapnya, tetapi khusus untuk Excel yang stok ya, seperti stok barang Jakarta, Anda isi yang hanya ada stoknya saja dengan format yang sama ya. Nah, yang membedakan hanya ada di sini saja. Oke, di kolom ini saja. Nah, sedangkan kolom yang lain isiannya itu sama persis seperti Excel master barang tadi. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat dengan hal yang sama untuk Surabaya. Tetapi Surabaya ini lebih ringkas. Jadi tidak perlu lagi kita buat selengkap mungkin. Cukup kita hanya membutuhkan kode barang, nama barang, jenis barang. Nah, udah ini saja.
cabang saldo, gudang saldo awal, kuantitas saldo awal, satuan saldo awal, nilai satuan, dan per tanggal. Kolom-kolom yang lain sudah tidak perlu lagi, karena kita hanya mau mengupdate kuantitasnya saja di dalam gudang ya. Nah, sebenarnya untuk Excel Jakarta bisa saja dibuat seperti ini, tetapi saya ingin lebih variasi supaya kita bisa memahami ya, lebih memahami. Jadi praktis di sini dari sekian banyak kolom, saya hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom saja. Nah, karena hanya diupdate ininya saja ya, saldo awal. Dan saldo-saldo yang masuk juga yang hanya barang-barang yang ada stok saja. Jadi yang tidak ada stok tidak usah dimasukkan di sini ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya barang grouping. Nah, barang grouping ini Anda perhatikan ada barang-barang seperti beng-beng ya. Coba saya cari di dalam Google ya. Anda perhatikan seperti ini. Misalnya beng-beng. Nah, ini dia. Anda perhatikan yang gambarnya ini. Ini. Oke. Biasanya di supermarket kita bisa jual dalam hitungan pieces maupun hitungan box seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan box, misalnya dalam satu box ada 12 ya. Ada 20 pieces nih. 20 pieces. Nah, barcode box dan barcode pieces ini berbeda. Nah, oleh karena itu box ini kita buat sebagai tipe grup dengan barcode-nya sendiri, di mana satu grup ini atau satu box terdiri dari 12 pieces. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan grouping. Ya. Oleh karena itu ini memudahkan kasir saat melakukan penjualan. Jadi begitu kasir scan pieces, maka yang terpotong hanya satu pieces. Tetapi begitu kasir scan yang box, maka terpotonglah 20 pieces. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini, Anda lihat, ini salah satu contoh yang sederhana. Dan masih banyak sekali barang-barang yang supermarket, minimarket, toko yang modelnya seperti ini. Nah, jadi harus dibuat grouping untuk memudahkan kasir dalam melakukan scanning barang. Ya, karena di dalam Accurate Online, ya, walaupun, ya, saya ingin tunjukkan ini lagi. Nah, di master barang, saya buka. Nah, misalnya Anda perhatikan di sini. Nah, ini dia, agar-agar swallow ini. Walaupun dia punya pieces, box, dan karton, tetapi hanya bisa membuat satu nomor barcode saja, ya, satu nomor barcode. Sedangkan kenyataannya di fisik, pieces, box, dan karton itu bisa berbeda nomor barcode atau UPC ini. Sedangkan di sini hanya satu. Oleh karena itu kita menggunakan UPC ini adalah UPC atau barcode untuk satuan terkecil saja, ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya, kalau begitu misalnya dia ada punya 3 satuan unit, pieces, box, dan karton, kalau begitu yang dipakai di sini yang mana? Jawabannya adalah yang terkecil saja, karena kecenderungan di swalayan itu yang dijual adalah unit terkecil saja seperti ini ya. Walaupun ada kemungkinan untuk dijual dengan box, karton, dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu box, karton, dan lain-lain itulah yang Anda buat di barang grup ini. Nah, ini dia ya, barang yang grup. Nah, jadi caranya ada buat kategori barang, kode barang, nama barang. Oh, sorry, ini saya tutup dulu yang lain ya, biar supaya saya buka grup. Nah, ini grup. Jadi formatnya sama dengan format yang master barang, hanya bedanya ini adalah barang-barang grup saja ya. Nah, jadi Anda buat jenis barang ini yang membedakan adalah di sini. Jenis barangnya bukan INV tapi GRP, dan satuannya hanya satu. Dalam tipe atau jenis barang grup ini tidak pernah memiliki satuan yang lebih dari satu. Berbeda dengan tipe yang INV ya, yang tadi yang kita lihat di master barang ini. Kalau Anda perhatikan ini ya, dia bisa punya lebih dari satu satuan. Tetapi kalau untuk barang yang tipenya grup hanya satu saja. Nah, kemudian dibuatlah harga jualnya pasti hanya satu saja. Jadi kalau misalnya beng-beng ada dalam unit pack dan karton, maka Anda harus buat 2 baris beng-beng dengan kode untuk karton dan kode untuk box ya. Dan membedakan adalah di nama barang ini dan kode barang dan harga jual ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda buat semuanya sama untuk barang grup, tetapi yang membedakan adalah jenisnya ya.
jenisnya GRP, satuannya cuma satu, dan barang grup itu harga jualnya berbeda, ya, harga jualnya berbeda, kemudian tidak ada satuan beli, harga beli ini semua tidak ada, PPN oke, wajib ya. Nah, seperti ini. Dan untuk saldonya itu harus kosong karena barang grup tidak memiliki stok. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda lihat contohnya. Oke. Nah, jadi Anda buat seperti contoh Excel ini untuk barang grup. Nah, selain itu barang grup ini juga memiliki detailnya, ya, detail grouping. Jadi file 05 dengan 06 ini ada hubungannya. Nanti pada saat nanti kita impor baru Anda mungkin bisa memahami sepenuhnya ya. Nah, jadi seperti contoh bank-bank tadi ya, bank-bank tadi. Nah, bank-bank tadi box ini punya detail yaitu yang pieces-piecesannya. Nah, oleh karena itu kita akan buat seperti ini barang grup. Jadi kode barang grup. Nah, kita buat yang kode yang untuk boxnya, barcode-nya, nama barang grup, satuan barang grup misalnya satu box. Nah, berarti di dalam rincian satu box bank-bank itu terdiri dari misalnya 20 pieces bank-bank ya. Nah, perhatikan yang kedua ini ya. Nah, oke, yang kedua ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk barang-barang yang ini. Oke. Jadi Anda sudah paham ya caranya untuk membuat barang grup. Jadi barang grup ini harus memiliki dua Excel, yaitu Excel rinciannya ya, rincian dan yang hanya sekedar daftar. Jadi ada dua Excel yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti Anda akan mengerti pada saat nanti kita sudah buat database ya, akan lebih jelas lagi. Nah, sekarang untuk daftar barang selanjutnya adalah daftar barang yang memiliki serial number. Contoh, cat. Cat ini dalam hitungan kaleng dan mesin. Jadi mesin itu dia memiliki yang namanya yang membedakan serial number. Apa artinya serial number? Artinya berbeda, nomornya unik. Contoh handphone. Handphone itu walaupun tipenya sama, semuanya sama persis, IMEI-nya pasti berbeda. Begitu juga dengan mesin. Biasanya seperti itu ya, nomor mesin. Anda punya motor Vario 125. Saya punya motor juga Vario 125. Tipenya sama, tetapi nomor mesin, nomor rangka pasti berbeda. Nah, itu adalah serial number. Nah, berbeda dengan batch number. Batch number biasanya memiliki expire date atau tanggal kadaluarsa. Anda kembali lagi ke bank-bank ya. 3 unit ini bisa saja memiliki nomor batch yang sama ya. Tetapi bisa saja berbeda dengan bank-bank lainnya yang sama persis ini ya. Jadi misalnya Anda beli bank-bank ini ya, bank-bank di Alfamart. Anda perhatikan dia punya nomor batch, expire date-nya. Kemudian Anda beli bank-bank yang sama di misalnya Carrefour. Anda perhatikan nomor batch-nya ada expire date-nya. Bisa saja sama, bisa saja berbeda. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan batch number ya dan expire date. Nah, ini cara nyusunnya ya. Jadi berbeda dengan master tadi. Tadi di Excel master itu dia tidak memiliki batch number, tanggal kadaluarsa menggunakan nomor seri, itu semua dikosongkan ya. Ya, saya buka kembali. Nah, Anda perhatikan di sini. Nah, ya, ini kosong. Oke, nah oleh karena itu kita memisahkan barang-barang yang memiliki expire date dengan serial number ini, kita pisahkan dalam satu Excel sendiri, dan ini berada di gudang Jakarta. Nah, kalau ada di Surabaya ya silakan Anda buat Excel satu lagi ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut kepada barang-barang yang sifatnya non-inventory. Oke, mungkin sebelum masuk ke sini, Anda perhatikan untuk barang-barang yang memiliki serial number yang expire date, ya seperti cat tadi. Nah, cat ini bisa saja dia memiliki lebih dari satu unit ya. Contoh ini, ada 10 kaleng, ada 10 kaleng, ada 5 kaleng. Maka Anda harus buat di data expire date cat ini. Nah, misalnya kita lihat ya, cat Dulux yang 2,5 liter. Nah, cat Dulux 2,5 liter di sini ada 5 kaleng ya. Nah, 5 kaleng. Benar? Oke, maaf. 2,5 liter ada 10 kaleng. Nah, oleh karena ada 10 kaleng, maka Anda harus buat seperti ini. Jadi 5 kaleng dengan nomor batch 001, 5 kaleng dengan nomor batch 002, dan ini adalah expire date per 5 kaleng tersebut. Nah, jadi Anda buatnya seperti ini. Nah, jadi tergantung fisiknya di lapangan.
Apakah Anda mau menggunakan atau tidak, silahkan ya. Nah, berbeda dengan yang mesin ya. Mesin ini tidak seperti batch number yang chat. Satu mesin pasti satu serial number ya. Nah, misalnya mesin Poles Fujiyama, Potong, mesin Amplas Makita. Nah, ini masing-masing ada berapa? Kita lihat ya, ada 2 set. Nah, ada 2 set. Oleh karena itu, maka di kolom serial number ini kita buat seperti ini mesin. Nah, ya, berbeda dengan batch number dengan unique number itu berbeda. Jadi tidak ada expired date, tidak ada jumlahnya. Jadi dia langsung seperti ini. Kenapa? Karena satu mesin satu nomor. Jadi kalau misalnya ada 100 mesin ya 100 nomor ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini Anda sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya barang yang berikutnya adalah barang yang sifatnya biaya dan jasa ya. Contohnya misalnya biaya alat tulis kantor ya. Itu kita tidak stok, pokoknya masuk langsung biaya, tetapi itu dibuat di dalam faktur. Maka jenisnya adalah non inventory ya. Nah, misalnya ada gesek tunai, ada ongkos kirim, pembelian akses tetap. Nah, ini tipenya non inventory. Sedangkan ongkos kirim tipenya service. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk itu, untuk barang-barang yang tipenya seperti ini, maka Anda wajib untuk membedakan di akunnya ya. Akunnya Anda harus tentukan akunnya nomor berapa. Saya kasih contoh satu, misalnya alat tulis kantor. Nah, alat tulis kantor ini akunnya ke 6108005 untuk persediaan. Nah, untuk persediaan 6108005. Saya buka di akun perkiraan. Nah, di akun perkiraan ini saya cari 6108005. Oh, sorry. Tadi alat tulis kantor ya. Ini dia. 6108005. Nah, jadi dia langsung masuk sebagai biaya. Nah, di kolom persediaan. Beban pokok tidak perlu karena dia tidak ada HPP-nya ya. HPP itu hanya untuk barang yang tipenya inventory saja. Nah, barang terkirim tidak perlu ya. Tidak perlu. Kemudian pembelian belum ditagih. Nah, ini kita masukkan. Kemudian penjualannya ya. Penjualannya masuk 71010009. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 71010009, kalau terjual masuknya sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, seperti itu ya, diskon penjualan sama ya, retur penjualannya sama. Karena memang sebenarnya ATK ini kan tujuannya hanya untuk dibeli, bukan untuk dijual ya. Sehingga yang sebenarnya yang paling penting adalah tipe persediaan dan retur pembeliannya saja. Karena memang tujuannya hanya untuk dibeli, bukan untuk dijual. Kalaupun terjual ya masuk di akun-akun ini ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi Anda sudah paham ya. Nanti akan lebih rinci pada saat nanti kita menggunakannya, melakukan ekspor impor, baru Anda tahu, oh ini fungsinya sebenarnya untuk bagaimana teknis di lapangannya ya. Teknis detailnya pada saat nanti kita membuat database sekaligus waktu kasus untuk input transaksinya. Oke, nah sampai disitulah ya untuk pembahasan untuk persiapan data-datanya ya. Jadi Anda silakan download seluruh data-data ini untuk Anda latihan dan sesuaikan dengan data sebenarnya yang ada di perusahaan Anda ya. Silakan di download ya. Oke. Nah, nanti baru saya akan jelaskan tentang template ya. Jadi template ini adalah template yang sudah dirapikan, tinggal Anda impor saja masuk. Seperti template faktur, PO, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan ada pembahasan khusus. Oke, jadi sekarang Anda sudah mengerti ya untuk penggunaan file-file ini.